Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 MB4214 ingin mempresentasikan terkait pengantar bisnis. Kami sendiri mengambil perusahaan Starbucks. Kelompok kami yaitu ada saya sendiri Rafli, ada Iin, dan ada Pandan Zahwa juga. Next. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang pertama adalah ringkasan eksekutif, yang kedua deskripsi perusahaan, yang ketiga produk layanan dan situs web, yang keempat manajemen dan organisasi, yang kelima pemasaran, dan yang terakhir atau yang keenam adalah analisis laba rugi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ringkasan eksekutif. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara, termasuk 400 kedai di Indonesia. Starbucks menawarkan pelanggannya minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich, dan kue kering. Selain itu, Starbucks juga menawarkan tumbler dan berbagai macam lainnya. Target Starbucks itu adalah mereka berada di tingkat level kelas menengah atas, di mana meminum kopi bukan lagi hanya ajang untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan juga ajang ngobrol dengan teman ataupun pasangan. Dengan maraknya pesaing bisnis kedai kopi di Indonesia seperti Coffee Beans, Fore Coffee, atau kedai kopi tuku, membuat Starbucks bukan lagi pilihan salah satu kedai kopi di Indonesia. Tapi hal tersebut tidak membuat Starbucks menjadi tergoyahkan. Dengan brand awareness yang sangat kuat, Starbucks terus melakukan peningkatan bisnis dan kinerja sehingga tetap bertahan di tengah kompetisi yang tinggi. Hal yang dilakukan Starbucks untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yaitu adalah menciptakan campaign khusus tiap bulan, menciptakan minuman sensasional baru yang menarik, kemudian bekerja sama dengan digital wallet untuk kemudahan pembayaran. Kemudian selain itu, Starbucks juga membuat merchandise yang tadi seperti saya sebutkan itu tumbler. Next. Deskripsi perusahaan. Nama bisnisnya adalah Starbucks Coffee. Visi perusahaannya menjadikan Starbucks sebagai brand terkenal dan dihargai di seluruh dunia. Kemudian tujuan dan pencapaiannya itu tujuan jangka pendeknya adalah meningkatkan ekonomi, sosial, dan keberlangsungan lingkungan dalam industri di spesialisasi kopi. Yang kedua, mendorong pemasok Starbucks menerapkan praktik kafe. Cara Starbucks menjamin pasokan biji kopi yang berkualitas melalui insentif ekonomi dan status pembelian profesional. Yang ketiga, konsumen mendapatkan produk terbaik dari Starbucks. Tujuan jangka panjang dari Starbucks yaitu menegosiasi kontrak saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan pemasok untuk mendukung pertumbuhan Starbucks dan terus berhubungan baik. Yang kedua, membuka gerai Starbucks di banyak tempat hingga internasional. Yang ketiga, Starbucks dapat dikenal dan dapat dihargai seluruh dunia. Pencapaiannya, yang pertama, Starbucks menduduki peringkat ke-10 brand di Indonesia untuk 2012, sehingga karena brand F&B yang paling dikenal di Indonesia. Yang kedua, Starbucks memecahkan rekor baru. Museum Rekor Indonesia atau MURI menyelenggarakan Coffee Brewing Master Class selama 24 jam tanpa henti. Yang ketiga, hingga akhir 2019, Starbucks memiliki 430 gerai yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Sasaran dari Starbucks adalah target dari Starbucks, mereka berada di level kelas menengah atas, di mana meminum kopi bukan hanya menjadi untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan juga ajang ngobrol dengan teman atau pasangan. Saingnya, Starbucks berada di tahapan industri di mana Starbucks bisa disebut sukses karena sudah bisa mencapai kestabilan pasar. Perusahaan sudah bisa bersaing lebih ketat, terbukti dengan tersebarnya gerai Starbucks di dunia maupun di kota-kota di Indonesia. Yang kedua, pesaing Starbucks diantaranya industri startup seperti Fore Coffee, kedai kopi tuku, kopi kenangan, dan lainnya. Pun menjadi pesaing berat di retail coffee konvensional seperti Starbucks and Coffee Bean
Tea Leaf, hingga Excelso. Struktur hukum atau kepemilikan, Starbucks di Indonesia memiliki Badan Hukum Pemilikan Perseroan Terbatas atau PT, Sari Coffee Indonesia. Untuk perseroan terbatas lebih menguntungkan karena terikat dengan hukum yang ada. Pendanaan usaha dapat dengan mudah didapatkan dengan menjual saham ke pasar modal, organisasi perusahaan lebih terstruktur dan kuat. Oke, next. Selanjutnya adalah produk, layanan, dan situs web pada Starbucks. Produk pada Starbucks ini bernama Starbucks Coffee Indonesia, yang mana mereka menjual kopi secara modern. Selain menjualkan kopi, mereka juga mensajikan ada teh, ada biji kopi, ada salad, ada sandwich, dan kue-kue yang bisa jadi menangani untuk minum kopi. Selain itu juga di Starbucks menjual seperti es krim dan kopi aneka topping yang ada dan keluaran limited pada edisi tertentu. Selanjutnya, di Indonesia sendiri, harga sebuah kopi Starbucks itu ditaksir antara 30 sampai 60 ribu rupiah. Sesuai dengan target konsumen Starbucks, yaitu kalangan menengah atas, Starbucks itu selalu menempatkan posisi sebagai sebuah brand premium yang mengandalkan kualitas dari cita rasa kopi yang unik. Tetapi, tidak hanya menawarkan produk kopi saja, melainkan pada gerai Starbucks itu menawarkan fasilitas yang nyaman seperti ada wifi, ada sofa yang nyaman, dan juga suasana di dalam kedai kopi tersebut tuh mewah. Jadi pengunjung juga bisa menikmati kopi secara nyaman sambil nongkrong sama teman-teman atau mungkin sambil mengerjakan tugas atau bekerja yang lainnya. The Starbucks sendiri mengeluarkan edisi khusus bulan-bulan tertentu. Jadi mereka mengeluarkan produk-produk khusus, misalkan di hari Natal mereka mengeluarkan edisi khusus pada hari Natal, seperti ada merchandise yang bertemakan Natal. Lalu kalau tahun baru mereka juga mengeluarkan edisi yang limited edition di sesi tersebut. Produk Starbucks ini pabrik utamanya ada di Seattle, Washington. Proses produksi dan pengirimannya dilakukan oleh pihak Starbucks sendiri. Jadi dari mulai pemilihan biji kopi, terus pengiriman dan pengiriman kepada toko retail Starbucks itu dilakukan oleh pihak Starbucks. Namun untuk penjualan dan pemasarannya, Starbucks itu sering mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak. Seperti kalau di Indonesia itu ada promo dengan bank-bank yang mana banyak promo pakai kartu kredit BCA misalkan dapat potongan 30% atau sebagainya. Starbucks ini perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 60 negara. Untuk Starbucks memiliki situs web yang bisa dikunjungi oleh konsumen di www.starbucks.co.id. Jadi di situs web tersebut menampilkan pada halaman utamanya itu menampilkan promo yang sedang ada ditawarkan di Starbucks. Jadi kesan pertama yang dihadirkan itu adalah promo, dan juga informasi di situs web tersebut tuh terdapat berupa kalian dapat mengetahui store terdekat, terus mengetahui informasi mengenai biji kopi, kemudian mengetahui produk baru Starbucks itu apa aja. Namun pemesanan di Starbucks tidak bisa dilakukan di dalam situs web tersebut, karena situs web tersebut hanya untuk informasi pelanggan tentang store Starbucks terdekat, terus informasi kedai-kedai kopi, informasi biji kopi, dan lain-lain. Untuk keamanan dalam situs web ini,
Jadi saat mengunjungi laman website Starbucks, nantinya akan menggunakan cookies untuk mengingat preferensi yang dipilih atau tidak dalam menggunakannya. Hal ini tuh memberikan kenyamanan tersendiri bagi pengunjung yang tidak ingin privasinya terganggu. Next. Manajemen dan organisasi. Jadi, Starbucks itu didirikan pada tahun 1971 oleh Jerry Godwin, Jeff Silk, and Gordon Bowker. Jadi 3 orang ini adalah guru yang mana mereka mendirikan Starbucks pertama kali. Namun pada tahun 1982, Starbucks dijual oleh pemilik Starbucks sebelumnya, yaitu 3 orang tadi, dan lalu dibeli oleh Howard untuk dikembangkan lagi. Howard ini tuh merupakan seorang karyawan yang dulu bekerja di sebuah perusahaan penyuplai kopi, yang mana perusahaan Howard itu tadi merupakan perusahaan penyetor di Starbucks. Lalu dengan dijualnya Starbucks, Howard membelinya. Howard mempelajari seluk-beluk atau membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di Starbucks. Dengan Howard langsung datang ke Italia untuk belajar bagaimana cara membuat kopi yang baik, bagaimana kedai kopi yang nyaman untuk pelanggan, dan membenahinya. Setelah itu pada tahun 1992, Howard dan tim berhasil membuka gerai lebih banyak dengan sistem franchise. Pada awalnya memang Starbucks mengusung konsep Italia. Namun karena dulu itu Starbucks itu berdiri di Amerika Serikat dan suasana Italia itu tidak cocok di selera orang Amerika, maka konsep dari kafe Italia yang diusung oleh Starbucks tadi dirombak untuk memenuhi sesuai dengan gaya hidup dari warga Amerika. Dengan itu mereka melakukan perubahan besar seperti tempat kafenya dirombak total, kursi bar yang tinggi yang sesuai dengan kafe Italia itu diganti dengan kursi dan meja yang nyaman untuk minum kopi, dan juga dibuat tempat khusus dan tertutup untuk meeting. Itu berhasil menaik pengunjung. Selanjutnya, Starbucks mengklaim produknya didapatkan dari biji kopi pilihan, sehingga menghasilkan kualitas terbaik untuk para konsumennya. Berdasarkan jurnal-jurnal penelitian tentang pengaruh kualitas terhadap pembelian produk Starbucks, didapatkan hasil bahwa kualitas produk Starbucks berpengaruh terhadap pembelian konsumen. Kesenjangan terhadap harapan konsumen dan persepsi manajemen didapatkan hasil tidak ada kesenjangan di antaranya, maka dapat dikatakan manajemen Starbucks sudah berhasil menjalankan tugasnya. Untuk sistem informasinya, jadi terdapat 3 yang ada di Starbucks, yaitu ada website yang tadi di www.starbucks.co.id. Di website tersebut dapat beberapa informasi untuk pengunjung tentang store terdekat Starbucks, harga hingga promo yang ada di Starbucks. Lalu Starbucks menyediakan mobile application Starbucks Card. Aplikasi ini dapat diunduh di masing-masing smartphone pengunjung. Jadi tidak perlu membawa kartu. Jadi dengan hanya menggunakan smartphone saja, lalu men-scan barcode-nya, nanti dengan men-scan itu dapat ada fitur untuk langsung bayar di Starbucks. Lalu ada imap.workmanager.com.
Jadi sistem informasi ini tuh khusus untuk karyawan Starbucks. Sebagai wadah informasi bagi karyawan, seperti informasi tentang kapan waktu launching minuman baru, launching merchandise baru, informasi promo yang akan datang. Jadi informasi ini tuh dibuat agar karyawan itu tidak melakukan kesalahan saat operational store dan juga tidak salah memberikan informasi kepada pelanggan. Next. Ini merupakan struktur organisasi Starbucks. Jadi yang ada di atas adalah general manager, yang mana dia menjadi fasilitator bagi seluruh karyawannya mulai jabatan. Kalau ada project manager sebagai bertanggung jawab untuk keseluruhan arah koordinasi, implementasi dan pelaksanaan. Lalu ada finance manager bertanggung jawab untuk perencanaan bisnis dan mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan dalam perusahaan Starbucks. Lalu ada HRD manager bertanggung jawab untuk menginformasikan hal-hal yang terjadi di antara kedua pihak. Kedua pihaknya itu yaitu si karyawan Starbucks dengan manajemen perusahaan Starbucks. Lalu ada real estate manager. Real estate manager ini bertanggung jawab mengawasi aspek operasional, properti, Starbucks, dan residensial untuk memelihara tempat dan meningkatkan nilainya. Ada supply chain office organization manager, jadi mereka bertugas untuk mengawasi dan mengelola keseluruhan rantai pasokan dan strategi logistik yang ada di Starbucks dalam memenuhi operasi yang berjalan di Starbucks sendiri. Lalu ada learning and development manager, food and beverage manager, dan operational manager. Next. Oke, selanjutnya saya Ian Aulia bakal menjelaskan tentang pemasaran dan analisis laba rugi. Namun yang pertama ini pemasaran. Untuk riset pemasaran Starbucks sendiri, Starbucks mengklaim kalau misalkan telah meriset bahwa masyarakat dunia maupun Indonesia tuh menyukai kopi. Terbukti dari banyaknya tingkatnya pengunjung masyarakat yang mengunjungi kedai-kedai kopi. Juga mereka konsumen-konsumen kedai kopi itu juga membutuhkan tempat yang nyaman untuk berdiskusi dengan pasangan ataupun rekan kerja ataupun teman juga maupun untuk me time. Lalu terakhir terdapat gaya hidup yang konsumtif dari kalangan kelas atas menengah ke atas. Terbukti dari walaupun sebagaimana mahalnya Starbucks, tapi masih ada aja yang bersedia membeli dengan harga tersebut. Lalu hambatan untuk masuk, barrier to entry perusahaan Starbucks, khususnya di kedai kopi ini termasuk sangat mudah, karena biaya untuk membuat kedai kopi sendiri sebenarnya tidak begitu banyak, dan banyak juga orang-orang yang ingin menjadi barista, dan terbukti banyaknya kayak sekolah-sekolah barista gitu, dan mereka mau buka sendiri si kedai kopi lokal yang di pojokan yang menawarkan harga yang lebih murah kayak gitu, sehingga munculnya banyak persaingan. Lalu ada analisis SWOT untuk kekuatannya dari produk atau layanannya Starbucks. Beragam produk ditawarkan kepada pelanggan. Banyaknya pilihan rasa yang selalu update dan selalu yang disukai oleh konsumen Starbucks maupun yang sudah loyal dengan Starbucks. Suasana tempat yang modern dan nyaman terbukti dengan adanya Wi-Fi, AC, dan tempat sofa yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pandan sebelumnya. Lalu kualitas dan konsistensi yang tinggi pada pelayanan. Selain dari kualitas pelayanannya, mereka juga menawarkan biji kopi yang berkualitas. Mereka mengklaim bahwa produk mereka berkualitas dari produknya maupun dari pelayanannya. Lalu kelemahan dari produk Starbucks ini, harga Starbucks tergolong mahal untuk
untuk kopi sendiri dari kedai-kedai kopi lainnya. Karena Starbucks itu menawarkan produk yang berkualitas dan tempat yang nyaman, sehingga harganya akan sedikit lebih mahal dan memiliki image yang presisius. Lalu efek kesehatan terkait mengkonsumsi produk, mungkin ini agak lebih ke konsumsi kopi kan, dimana kopi itu kalau misalkan orang yang tidak sanggup minum kopi, apalagi yang mah, akan berefek ke kesehatan mereka. Lalu peluang untuk produk Starbucks ini, pelanggan yang tidak sensitif terhadap harga, karena masih banyaknya konsumen-konsumen yang membeli produk Starbucks walaupun harganya mahal, konsumerisme tinggi di Indonesia, produk yang ditawarkan beragam, tidak hanya kopi saja, yang seperti yang sudah disebutkan oleh Rafli. Di Starbucks juga menjual seperti tumbler, lalu ada cemilan-cemilan, ada cake-nya juga, kayak gitu. Lalu ancaman penawaran dari produk Starbucks ini, banyaknya pesaing yang menjual produk serupa dengan harga yang murah. Yang saya sudah sebutkan tadi, banyak kayak kopi-kopi lokal yang menawarkan harga yang lebih murah dan tempat juga yang nyaman. Produk dapat ditiru oleh pesaing baru dan pesaing lama. Lalu merek atau pemasaran, kekuatan Starbucks ini, mereka memiliki citra merek yang kuat dengan moto The Starbucks Experience. Starbucks telah patenkan merek dagang dengan menampilkan di situs web mereka, di official web. Kalau misalkan yang global tuh yang www.starbucks.com, kalau misalkan Indonesia www.starbucks.co.id, seperti sudah disebutkan oleh Pandan tadi. Lalu kelemahan dari merek Starbucks ini, selama bertahun-tahun Starbucks telah menarik kembali banyak produk dalam permintaan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap citra merek perusahaan dan menyebabkan hilangnya basis pelanggan. Lalu peluang dari pemasaran, Starbucks memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemitraan dan aliansi dengan perusahaan besar. Ancaman dari merek Starbucks mendapatkan pendapatan rendah, khususnya di Indonesia. Rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia yang rendah, sehingga membuat Starbucks semakin sulit melakukan penetrasi segmentasi pasar yang lebih banyak. Otomatis kalangan menengah ke atas itu hanya sedikit dibandingkan dengan keseluruhan warga Indonesia. Selanjutnya itu ada target pasar Starbucks. Target pasarnya tuh konsumen kelas menengah ke atas yang menyukai kopi berkualitas dan tempat yang nyaman. Starbucks ini tuh membidik konsumen dengan rentang usia 17 sampai 40 tahun. Lalu mereka melokasikan tempatnya itu di hotel, apartemen, mall premium, perkantoran, sekolah maupun perkuliahan, airport, komuter lain, dan lain-lain. Sehingga Starbucks ini tuh memiliki brand image yang kuat sebagai brand yang prestisius. Lalu pesaing utamanya ada Coffee Bean & Tea Leaf, ada Excelco Coffee, yang terakhir ada kedai kopi lokal. Kedai kopi lokal ini bisa tergolong sebagai pesaing utama karena maraknya konsumtif di Indonesia, khususnya kayak kita anak-anak yang generasi milenial jadi lebih suka nongkrong di kedai-kedai kopi dengan harga yang murah namun nyaman gitu kan. Jadi kedai kopi lokal itu udah menjadi pesaing utama mereka. Starbucks kayak kopiku bukan toko Jawa, kopi toko Jawa kayak gitu. Lalu terakhir ini ada analisis laba rugi. Kami mengambil data-data angka ini dari Starbucks Financial 2019 Annual Report. Ini link yang bisa diakses untuk mendapatkan annual report ini. Didapatkan current ratio. Current ratio ini untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Untuk menghitung current ratio ini, current asset dibagi oleh current liabilities, didapatkan hasilnya 91,655%.
Maka karena rasio Starbucks ini lebih besar dari 1%, maka kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya tidak perlu dipertanyakan. Lalu ada exit test ratio untuk mengukur apakah perusahaan memiliki uang yang cukup untuk menutup liabilitas lancarnya. Ini rumusnya itu current asset dikurangi inventories dibagi oleh current liabilities. Didapatkan hasilnya 66,861%. Karena asset test ratio-nya di atas lebih besar daripada 1%, maka Starbucks memiliki aset liquid yang cukup untuk membayar kewajiban lancar. Selanjutnya ada cash ratio. Itu rasio yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara total cash dan setara cash dengan kewajiban lancarnya. Rumusnya itu cash and cash equivalent per current liabilities. Didapatkan hasilnya 43,552%. Artinya Starbucks memiliki kas dan setara kas untuk membayar 43,552% kewajiban lancarnya. Selanjutnya ada operating cash flow, cash yang merupakan akibat dari kegiatan operasional perusahaan yang kita jalankan. Rumusnya itu operating cash flow per current liabilities. Dapatkan angka 81,825%. Karena ini lebih besar dari 1%, maka Starbucks dapat menghasilkan uang untuk melengkapi utang jangka pendeknya. Lalu ada debt ratio. Debt ratio ini untuk mengetahui berapa banyak utang yang dimiliki oleh perusahaan dengan rumus total liabilities per total asset. Didapatkan hasil 1,3243. Karena hasil debt ratio ini lebih dari 0,5, maka utang Starbucks ini tergolong tidak normal. Lalu yang terakhir ada interest coverage ratio, di mana rasio menunjukkan seberapa mudahnya perusahaan dapat membayar biaya bunga. Dengan rumus operating income per interest expense, maka Starbucks didapatkan hasil 12,31994, maka Starbucks memiliki kemampuan untuk membayar beban bunga secara teratur. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun kurang baik dalam pemaparan ataupun materi yang kurang lengkap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.